Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka kita kembali kepada lafaz kullu dzanbin asallah an yaghfirahu. Maka seluruh dosa-dosa diharapkan oleh Allah untuk diampuni. Dosa kecil sudah kita bahas, direct langsung diampuni dengan amal-amal soleh kita. Dosa-dosa besar, maka ada dua perkara. Dosa yang dia bertobat dulu, maka jelas diampuni, tidak dihisab lagi. Dan dosa yang jadi masalah, dia belum bertobat, mati dalam keadaan su'ul khatimah, dua pilihan. Bagi pendapat, manhaj yang hak, akidah ahli sunnah wal jamaah, adalah tahta masyiatillah. Pertama, jika Allah ingin mengampuninya, maka akan diampuni sesuai ayat Al-Quran. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah masih mengampuni dosa-dosa orang yang mati dalam dosa-dosa besar selain dari kesyirikan. Maka telah kami sebutkan juga hadis tadi, ini pendalilan bahwa Allah masih mengampuni para pendosa besar selama tidak melaksanakan kesyirikan. Dan ayat yang agung tadi, apa mauqif para sahabat terhadap surat An-Nisa tadi? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan hadis ini disebutkan di dalam tafsir Abdul Razak bahwa Ibnu Mas'ud sangat senang dengan ayat surat An-Nisa ini. Disebutkan ahabbu ilayya hadhil ayah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha minad dunya wa ma fiha. Maka aku mencintai ayat ini, lebih aku cintai jika aku diberikan dunia dan yang lainnya. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa dari kaum muslimin yang tidak mensyarikatkan ibadah kepadanya. Meski mati dalam keadaan berzina, meski mati dalam keadaan dosa-dosa besar, namun jika tidak melaksanakan kekufuran kesyirikan, masih diharapkan di dalam ayat ini, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah masih mengampuni dosanya. Maka asar ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dari jalan Ma'mar an rajulin an Ibnu Mas'ud. Maka sanadnya terputus ataupun sanadnya ada rawi yang mubham rajul, namun telah disambung di Mustadrak Al-Hakim dari jalan Ma'mar an Ma'an ibni Abdurrahman ibni Abdullah ibni Mas'ud, dari Abdurrahman dari bapaknya Abdullah ibni Mas'ud. Dan Abdurrahman ibni Abdullah ibni Mas'ud telah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari sami'a min abih, maka sanadnya sahih. Maka sahih dari Ibnu Mas'ud bahwa dia sangat mencintai ayat ini karena Allah Maha Pengampun dari hamba-hambanya dengan catatan tidak melaksanakan kesyirikan. Lalu perkara yang kedua, kalau tadi kita katakan di bawah keinginan Allah, jika Allah ingin mengampuninya, diampuni meskipun mati dalam keadaan su'ul khotimah. Namun di sisi lain, jika Allah tidak ingin mengampuninya, itu hak Allah. Dan itu wakil terjadi. Apa? Allah akan memasukkan kepada api neraka orang muslim ini, namun tidak kekal di dalamnya. Menggelegak di api neraka, namun tidak kekal di api neraka. Lalu apa maknanya? Akan datang syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dari malaikat, atau dari keluarganya, dari anak-anak yang soleh, atau dari bapaknya yang soleh memberikan syafaat kepada anaknya, au syafaah minaz zauj ila zaujatih, selama zaujnya zauj yang soleh, maka itu semuanya akan diperhitungkan untuk mengeluarkan mereka dari dosa-dosa besar mereka yang belum taubat atasnya. Maka perkara yang kedua, mereka yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, jika Allah tidak ridho atas dosanya, mati dalam keadaan mencekik botol, mati dalam keadaan merokok, mati dalam keadaan berzina, mati dalam keadaan makan uang yang haram dari uang riba, maka Allah jika yang kedua tadi tidak ingin mengampuninya, Allah masukkan kepada api neraka, namun tidak kekal.
Lalu bagaimana akan dikeluarkan kelak dari api neraka dipindahkan kepada surga dengan as-syafa'ah. Banyak hadis-hadisnya kita ringkas dengan 2 hadis. Hadis yang pertama hadis Abi Hurairah. Yang mana juga hadis Anas. Hadis Anas muttafaqun alaih, bukan Abi Hurairah, hadis Anas lebih kuat. Maka disebutkan dari hadis Anas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat di hari kiamat mengetahui kaum muslimin yang melaksanakan salat ibadah hanya kepada Allah secara tauhid, ternyata banyak yang menggelegak di api neraka dikarenakan dosa-dosanya. Maka dia sujud meminta ampun kepada Allah dan meminta syafaat. Maka disebut Nabi sujud menyebutkan bimahamidihi, dengan doa-doa dan pujian kepada Allah di bawah arsy Allah. Maka di saat Allah melihat sujud orang yang paling dicintainya, Nabi Muhammad, dan sujudnya ini untuk apa? Kecintaan kepada kita kaum muslimin yang tidak pernah kita ini lekang dari dosa. Qulubni Adam khata. Maka Nabi Muhammad sujud untuk kepentingan kaum muslimin. Kita tidak mengetahui dosa-dosa kita. Dan kita tidak mengetahui apa yang terjadi di hari esok. Mungkin kita dari orang-orang yang mempunyai dosa-dosa besar dan mati dalam keadaan tersebut. Iya dan billah. Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Allah berfirman, tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari. Bisa jadi sekarang kita dalam keadaan baik. Mungkin di esok hari, iya dan billah, kita tidak mengetahui apa yang terjadi. Maka Nabi kita sujud di bawah ars, di hadapan Allah. Kemudian Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi-Nya tercinta. Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'tah, wasfa' tusyaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepala kamu dari sujudmu. Sal tu'tah, minta apa yang kamu inginkan, aku berikan, kata Allah. Dan berikanlah syafaat bagi pengikutmu, aku akan beri syafaat. Ini yang diinginkan oleh Nabi. Maka Nabi mengatakan, ya Rabb ummati, ya Rabb ummati, wahai Allah, umatku menggelegak di api neraka, dan mereka orang-orang yang beribadah tauhid kepadamu. Maka apa kata Allah? Karena Nabi Muhammad, karena janji Allah kepada Nabi Muhammad atas syafaatnya, akhrijuh man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Maka keluarkanlah wahai malaikat-malaikat penghuni api neraka atau penjaga api neraka, keluarkan kaum muslimin pengikut Nabi Muhammad yang dulu salat dan melaksanakan tauhid namun menggelegak di api neraka karena dosa-dosanya, dikeluarkan. Namun apakah dikeluarkan semuanya? Di hadis disebutkan belum. Maka Nabi masih melihat banyak masih kaum muslimin meskipun dikeluarkan dari api neraka masih banyak yang pendosa besar. Karena kita tidak pernah lekang dari dosa. Maka kembali Nabi Muhammad bersujud kepada Allah dan berdoa dengan pujian-pujian yang baik. Maka Allah pun berkasih sayang kepada nabinya dan mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'tah, wasfa' tusyafa. Maka Nabi mengatakan, ya Rabb ummati, ya Rabb ummati. Di hadis Anas disebutkan 4 marat, 4 kali Nabi sujud untuk dikeluarkan semua kaum muslimin. Maka di akhir yang keempat kali, di saat Nabi disuruh bangkit, maka Nabi membuat kalimat yang menggetarkan kita semua dengan mengatakan, ya Rabb, akhriju ummati man qala la ilaha illallah. Maka wahai Allah, keluarkanlah dari umatku para pendosa-pendosa besar yang dulu mengucapkan la ilaha illallah, yang dulu melaksanakan salat 5 waktu, yang dulu melaksanakan puasa, namun engkau masukkan kepada api neraka-Mu karena dosa-dosa yang belum bertaubat. Ya Allah, keluarkan mereka semuanya. Maka Allah yang mempunyai kesombongan dan mempunyai balasan yang kuat dan perih dan pedih, dan Allah tidak ridha kepada mereka kecuali harus diadab. Namun kasihan kepada Nabi Muhammad yang meminta syafaat dan merengek-rengek untuk tujuan kita. Maka Allah dengan penuh kegagahan mengatakan, bikibriyai wa bijalali wa bi'izzati la rijannahum kulluhum ajmain. Maka dengan kesombonganku, kata Allah,
dan dengan kegagahanku, dan dengan kekuasaanku. Maknanya Allah berkuasa untuk menghancurkan mereka para pendosa besar. Namun karena Nabi Muhammad meminta agar dikeluarkan, maka akhirnya dikeluarkan dari kaum muslimin. Maka zahirnya apakah dikeluarkan semuanya? Wallahu a'lam. Yang zahir dari hadis-hadis yang lain masih ada yang tersisa. Namun sebagian besar sudah dikeluarkan oleh syafaat Nabi Muhammad dari para pendosa besar yang belum taubat dulu dengan mati su'ul khatimah. Kemudian mana pendalilan bahwa setelah itu masih ada yang dikeluarkan lagi? Hadis dari Abi Sa'idin Al-Khudri muttafaqun alaih. Qala Rabbul Izzah yaumal qiyamah qad syafa'a al-malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'as salihun. Maka telah memberikan syafaat untuk kaum muslimin para pendosa besar dari para malaikat, maka aku keluarkan dari para pendosa besar kaum muslimin. Dan meminta kepadaku syafaat dari para nabi, di antaranya Nabi Muhammad, aku keluarkan. Dan datang orang-orang soleh meminta syafaat kepada keluarganya. Datang orang soleh, ya Allah, engkau mengetahui aku orang yang soleh dan dai kepada Allah, anakku di api neraka. Meskipun dia muwahhid, melaksanakan ibadah kepadamu, namun dia penuh dengan dosa besar, dikeluarkan. Wa ma baqiya illa rahman wa ma baqiya illa rabbul izzah. Maka yang belum memberikan syafaat adalah hanya Allah yang menciptakan neraka dan menciptakan surga, yang menciptakan mereka para pendosa-pendosa besar. Maka Allah yang memiliki mereka, Allah yang belum memberikan syafaat. Kemudian Allah menggoncangkan api neraka, yuzalzilul jahannam, maka api neraka digoncangkan, fayahrujun man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman fayugsalun faqad ihtamasu fayugsalu fi nahril hayah fatambatu kama tambatu habbah fi janibis sail. Maka di saat Allah mengguncangkan api neraka untuk mengeluarkan orang-orang yang tersisa, maka keluarlah dari api neraka orang-orang yang tersisa, yang sudah hitam legam terbakar, kemudian dimandikan di nahril hayah, dimandikan di sungai kehidupan di surga. Kemudian tambutu kama tambutu al-habbah fi janibis sail, maka dihidupkan kembali bagaikan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di samping hujan, di samping genangan air, di samping banjir, di samping sungai, tumbuh dari tanah-tanah yang kering. Itulah mereka. Kemudian dimasukkan kepada surga. Wa yaquluna ahlul jannah. Maka orang-orang penduduk surga yang menikmat di surga sudah wallahu alam bertahun-tahun yang lalu. Di saat datang mereka dari mungkin sebagian teman-temannya yang dulu melaksanakan sholat bersama, maka datanglah kloter terakhir dari penduduk surga, dari mereka orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka. Dikatakan oleh penduduk surga, haula utaqaur rahman. Mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Wa kanu lam ya'mal amalan qat wa kanu lam ya'mal khairun qat. Yang mana dulu mereka tidak pernah mengamalkan kebaikan sedikit pun dan melaksanakan perintah Allah sedikit pun, penuh dengan dosa-dosa yang besar. Maka ini keadaan yang kedua tadi. Maka bagi kaum muslimin yang mana dia itu pendosa besar dan mati dalam keadaan dosa, dua perkara menurut madhab Ahlus Sunnah. Ima dia diampuni oleh Allah, langsung masuk kepada surga seperti hadis Bitoqah tadi. Ima dia tidak diampuni oleh Allah, masuk kepada api neraka, namun tidak kekal di dalamnya. Adapun lafaz yang terakhir dari hadis ini di lafaz Muawiyah, ila rajulu kana kafiran, kecuali orang yang dulu dia mati dalam keadaan kafir. Dan di riwayat Abi Darda, ila rajulu kana mata musyrikan, ataupun kecuali orang yang mati dalam keadaan kesyirikan, maka di sini tidak ada rahmat dari Allah sama sekali. Akan langsung dimasukkan api neraka, forever in hell, kekal di dalamnya, tidak pernah keluar dari api neraka, tidak pernah dimasukkan kepada surga, sesuai ayat Allah di dalam surat An-Nisa tadi,
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sungguhnya Allah tidak akan pernah menjanjikan dirinya tidak akan pernah mengampuni orang-orang yang melaksanakan kesyirikan dan mati pada kesyirikan tersebut. Maka ini pendalilannya. Dan begitu pun di dalam hadis, yang hadis ini muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. La yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Maka Allah larang, tidak dihalalkan bagi para penduduk surga itu kecuali orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman. Maka orang kafir tidak akan pernah untuk masuk kepada surganya. Dan di dalam ayat, dan ini yang terakhir, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Maka di dalam ayat yang terakhir ini, innahu, bahwa sungguhnya keputusan Allah itu, man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang mampus dalam keadaan kesyirikan, kekufuran kepada Allah, maka diharamkan padanya untuk masuk surga. Lalu jika diharamkan masuk surga, di mana tempatnya? Tidak ada tempat kedua dan ketiga kecuali api neraka. Wa ma'wahu jahannam. Kelak ditempatkan kekal di adab api neraka. As'alullahal karim Rabbal arsyil azim an yaghfira dzunubana jami'an. Kita meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Wa an yahfadha nafsana wa iyalana min marad corona. Dan semoga Allah menjaga kita semua, para santri, para pengajar, para pengurus, dan keluarga-keluarganya dari virus corona. Dan semoga Allah menyembuhkan yang sakit corona. Allahumma shfi mardana. Maka wahai Allah, sembuhkanlah dari orang-orang yang terkena virus ini, terutama akhuna Al-Karim Al-Ustadz Askari hafidhahullah. Semoga Allah mengeluarkannya dari rumah sakit. Maka kita meminta juga kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Maka wahai Allah, berikanlah kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang semakin bertambah ilmu semakin takut kepadamu, dan rizki yang halal-halal saja, dan amalan-amalan kami yang dikabulkan dan diterima olehmu menjadi amalan yang besar di hari kiamat. Dan yang terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.